Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan. Demi Allah, aku nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Tatkala kalian hidupnya nyaman. Dan itu terjadi. Setelah meninggalnya Rasul SAW, subhanallah. Harta itu berlimpah ruah. Allah berikan kepada umat Islam. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Itu yang aku takutkan. Ketika dunia dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkannya. Lalu apa yang terjadi? Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akhirnya dunia itu menghancurkan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita raih, semua cita-cita yang terlaksana sejatinya murni karena karunia Allah Jalla Jalaluh. Maka kita tidak boleh berhenti mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada siang hari ini Allah memberikan karunia kepada kita. Yang karunia ini terkadang kita remehkan. Rasulullah SAW pernah bersabda. Beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah ingin kebaikan buat orang itu. Ini kalau kita ingin tahu Allah tuh senang gak sama kita? Allah tuh cinta gak sama kita? Salah satu tanda cinta Allah kepada kita, kata Nabi SAW, Allah bikin orang itu faham agama. Belajar agama. Sebagian di antara kita sekolah 4 tahun. Nggak ada belajar agama. Tambah lagi S2, 2 tahun, 3 tahun. Sama sekali dia kadang-kala tidak ada belajar agama. Lanjut, doktor, S3. Seagama juga nggak dia pelajari. Jadi kalau ingin tahu Allah tuh suka nggak sama kita, lihat. Di mana Allah meletakkan kita. Kalau Allah menjadikan kita jadi cinta sama agamanya, mau belajar agama. Yang tentunya belajar agama ini berat. Tidak seperti belajar yang lainnya. Kadang-kala kita nggak dapat duit belajar agama. Tapi kalau belajar yang lainnya, ada konsekuensinya dalam dunia ini. Maka siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa duduk mendengarkan ceramah. Mudah-mudahan itu tanda cinta Allah kepada kita. Tema kita hari ini apa? Tidak semudah merubah update status. Entah dari tadi mungkin sudah yang update status, sekarang sedang ada di mana. Udah diganti tuh. Apakah dalam beragama seperti itu? Enggak. Di masa Rasul SAW muncul orang-orang yang beragama seperti update status. Ketika melihat umat Islam menang dari perang Badar, mereka langsung jadi Islam. Ana muslim.
Apakah keislamannya diterima? Nggak seperti itu. Diperlukan bukti. Kita nih sekarang muslim nggak? Ibu-ibu, muslimin, muslimat, muslimat insya Allah. Bapak-bapak insya Allah muslimin. Tapi apakah dengan kita mengklaim diri kita, ana muslim, diterima sama Allah? Enggak. Sebagaimana orang yang bersaksi di mahkamah, kalau didatangkan saksi, apakah langsung diterima kesaksian dia? Tidak. Benar nggak omongannya orang ini? Kalau ternyata dia hanya ngomong doang, tidak diterima. Hasan al-Basri pernah mengatakan, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan. Iman itu bukan hanya sekedar status kita menunjukkan, iya ana muslim. Tidak. Tapi iman itu adalah sesuatu yang meresap di dalam hati dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Jamaah rahimakumullah. Allah menurunkan sebuah ayat di surah Al-Ankabut. Bapak-bapak yang tahu artinya Ankabut, anda kasih hadiah. Masya Allah. Siapa yang jawab? Masya Allah. Yang ditanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu. Masya Allah. Tapi kasihkan ke bapaknya nanti. Bayangkan dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Ankabut. Surat laba-laba. Pernah kita baca nggak? Insya Allah pernah Ustaz. Tapi kapan ya? Mungkin kita lupa. Buka nanti. Surah Al-Ankabut. Ayat pertama. Ayat kedua dan ketiga. Allah mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira dengan dia mengatakan aku beriman, aku Islam, sudah dibiarin gitu sama Allah, diterima kesaksiannya, mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji dan dicoba kebenaran ucapannya. Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kita telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah tuh sudah menguji umat sebelum kita. Allah sudah menguji bapak kita, orang tua kita, kakek kita. Allah udah uji mereka. Kemudian dengan ujian itu apa yang terjadi? Nampak emas murni dari imitasi. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kelihatan, oh ternyata fulan pura-pura. Pura-pura baik dia. Kita kan punya sahib nih. Ketika kita banyak duit, dia Masya Allah baik sama kita. Kapan kita akan tahu kebenaran cinta dia sama kita? Tatkala kita jatuh. Antum lihat pada waktu itu. Siapa yang jujur dan setia cintanya. Dan siapa yang selama ini hanya pura-pura belaka. Maka Allah adakan ujian untuk membuktikan mana yang benar-benar beriman. Mana yang pura-pura. Terus ujian yang Allah berikan itu apa? Dua. Model ujian Allah itu dua, nggak ada yang ketiga. Yang pertama nikmat, yang kedua musibah. Jangan dipikir antum kalau dapat nikmat itu bukan ujian. Semua yang ada di muka bumi ini ujian. Karena dunia ini bukan tempat tinggal jemaah, bukan. Allah sudah memastikan dunia ini akan hilang dan sirna. Tempat bapak kita di mana? Di surga. Allah turunkan tuh Nabi Adam dari surga gara-gara satu dosa. Satu dosa. Dilarang untuk memakan buah itu, dimakan, Allah turunkan. Maka Allah telah pastikan dunia ini sebagai tempat ujian. Dan Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami memberikan kepada kalian keburukan dan kebaikan fitnah. Dua-duanya fitnah. Makanya kalau lagi dapat rezeki, dapat transferan nyasar, ada orang transfer 20 juta, oh Masya Allah, kata dia. Tahu-tahu ditangkap KPK. Ternyata uang itu uang korupsi yang masuk ke rekening. Semuanya itu ujian.
Kita kadang-kala kalau sakit baru ngomong, ya Allah Ustadz, lagi diuji Ustadz. Kalau lagi dapat rezeki, alhamdulillah, ya anak usaha sukses Ustadz. Itu tuh ujian dari Allah, sama. Dan sebagian orang tidak sukses dalam ujian kenikmatan, banyak. Ketika lagi susah, Masya Allah, sejajahnya tidak pernah dilipat. Masya Allah, selalu terhamparkan. Dari kamar mandi ambil wudhu, duduk lagi, baca Quran. Ketika dapat nikmat, sejadahnya nggak pernah dibuka. Itu banyak di antara kita yang seperti itu. Ingat jamaah, pembagian yang ada di muka bumi ini, baik nikmat atau musibah, itu pembagian ujian. Antum dapat nikmat, ada yang dikasih penampilan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih perawakan yang tinggi. Ada yang kasih perawakan yang pendek. Semuanya itu ujian. Tapi pembagian kelak di akhirat itu anugerah. Itu balasan. Artinya ada orang gak beramal apa-apa, tahu-tahu lahir ganteng. Kok bisa ya ganteng ya antum ya gitu kan? Nggak ada, itu memang Allah yang bikin. Nggak ada usaha manusia. Tapi nanti di akhirat pemberian itu anugerah dan balasan dari amal perbuatan. Jadi kalau nanti kita baca tentang kejadian di akhirat, orang itu dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amalannya, bukan sesuai dengan garis keturunannya. La. Bi amali. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dikeluarkan dari kuburannya, yakin nggak jamaah kita akan mati? Yakin tentu. Ada orang yang sudah beli tiket besok mau pulang. Tapi ternyata tiket itu tidak pernah dia pakai. Karena dia telah meninggal dunia. Ada orang-orang yang sudah mempersiapkan makan malamnya. Dia udah telepon istrinya. Nanti aku kepingin masakan nasi goreng. Tolong dimasakin. Dan ternyata sang suami tidak pernah balik ke rumah. Karena ajal telah menjemput dia. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang dunia ini. Wa in kunna la mubtalin. Dalam Al-Quran di surat Mu'minun, mereka mengatakan kita ini memang sedang diuji. Ini yang perlu ada pada diri kita. Dan harus membuktikan kita lulus atau tidak. Kalau urusan lulus atau tidak di sekolah aja ada ujiannya. Bagaimana dengan lulus untuk mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh. Di akhirat nanti pembagiannya kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Semua itu akan dapat derajat-derajat atas apa yang mereka perbuat. Kita sekarang dapat rumah gede umpamanya kayak gini. Apakah karena perbuatan kita? Enggak. Apakah karena ilmu kita? Sama sekali tidak. Ada orang yang tidak lulus SD, Masya Allah. Tahu-tahu jadi tuan tanah kaya raya. Nggak lulus SD dia. Kok bisa seperti itu? Allah yang kasih sama dia. Ada fulan profesor, doktor, Masya Allah. Gelarnya di belakang udah banyak, tapi ternyata sampai tua dia hidup miskin. Kok bisa itu terjadi? Ya inilah dunia. Allah membagikannya itu bukan karena amalan, bukan. Jangan sampai kita akhirnya mengukur seperti orang-orang di luar Islam. Bagaimana mereka mengukur? Mengukur orang itu gimana? Allah mengatakan fa'ammal insanu di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah kasih nikmat, Allah luaskan rizkinya, Allah kasih jabatan, dia mengklaim dirinya Allah memuliakan aku. Buktinya apa? Lihat statusku. Lihat jabatanku. Terus naik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Kalau dikasih ujian sama Allah, disempitkan rizkinya, apa kata dia? Rabbi ahanan. Oh, Allah menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla. Bukan kayak gitu ukurannya. Allah tidak menjadikan itu ukuran kebaikan seseorang. Cinta Allah kepada seseorang. Enggak. Karena semuanya ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Ahibbati fillah. Allah pasti akan menurunkan ujian-ujian yang membuktikan keimanan kita hari ini, besok, atau lusa. Dan orang-orang munafikin gagal menghadapi ujian itu.
Tahu istrinya Fir'aun? Siapa yang kenal istrinya Fir'aun yang kasih hadiah? Asia, anaknya siapa? Anak bapaknya katanya. Asia binti Muzahim. Jamaah bisa dibayangin. Asia binti Muzahim. Yang hidup di istana Fir'aun yang gak kebayang. Bagaimana air sungai itu kalau sekarang ada kolam renang di sebelah ini. Dulu di istana Fir'aun itu sungainya masuk. Sungai Nil itu masuk di sana. Kita lihat piramid begitu kokoh dan besarnya. Bagaimana dengan istana Fir'aun? Kalau antum berangkat ke sana, tanya mana istana Fir'aun? Gak ada. Gak ada semua. Asiyah binti Muzahim, ketika dia diajak untuk masuk Islam oleh Nabi Musa alaihissalam, dia menerima hal itu. Apa yang terjadi dengan dia? Dia harus meninggalkan kenikmatan istananya. Nah, ibu-ibu bisa bayangin. Demi mempertahankan keimanannya, Asia binti Muzahim itu diikat oleh Fir'aun. Dia panggil panglima perangnya. Kau siksa. Dengan siksaan yang membuat dia keluar dari Islam. Apa yang terjadi? Ketika dia diikat tangan dan kakinya di padang pasir. Dipecut, dipotong-potong. Dia hanya mengatakan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagi aku di sisimu rumah, ya Allah, di surga. Nggak butuh rumah di sini karena akan ditinggalkan. Ada apa kita repot-repot di dunia kemudian kita tinggalkan semuanya? Pasti ditinggalkan. Sebagaimana tanah yang ditempatin ini dulu milik orang lain. Kemudian dibeli, dibangun rumah, nanti kita pun akan pergi. Akan ada generasi lain yang menempati tempat ini. Dan dia pun akan pergi. Maka istrinya Fir'aun demi mempertahankan keimanannya, gak apa-apa, nyawa dia harus pergi. Kalau dibunuh langsung mungkin tidak tersiksa. Ibu-ibu kalau disiksa, dipukulin, kukunya dicopotin. Terus dipilih. Tetap Islam atau keluar dari Islam. Kira-kira apa yang dilakukan? Ketika imannya kuat mungkin akan seperti istri Fir'aun. Mungkin akan seperti Masyitah binti Fir'aun. Masih ingat dengan kisahnya Masyitah? Siapa namanya? Anak kasih hadiah, bapak-bapak nih. Ini masih perempuan-perempuan semua. Ustaz. Bapak-bapak, siapa namanya tukang sisirnya Fir'aun? Nah, betul itu. Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Karena Masyitah itu artinya tukang sisir. Masyitah binti Fir'aun artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Antum fadhol ambil hadiahnya. Jawab wallahu a'lam, kasih hadiah. Barakallahu fikum. Dia tidak dikenal. Tapi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang wangi sekali. Beliau bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi rih Jibril?" Ini aroma apa Jibril? Kata Jibril, itu aroma Masyitah binti Fir'aun wa auladihi. Itu aromanya tukang sisirnya putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Nabi bertanya, ceritanya gimana? Antum bayangin. Jadi ketika tukang sisir ini menyisir putrinya Fir'aun, dia kerja di istana. Pembantu dia di sana. Tahu-tahu sisirnya jatuh. Kemudian dia mengatakan Bismillah. Putrinya Fir'aun bertanya, siapa Allah itu? Abi, yang kau maksud dengan Allah, bapakku? Kalalah, bukan. Allah itu adalah Robku dan Rob bapakmu. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Kata putrinya Fir'aun, aku sampaikan kepada bapakku. Kalau engkau memiliki Tuhan selain bapakku. Kata tukang sihir ini, silahkan disampaikan. Sini jamaah. Tidak hanya mengatakan beriman lalu Allah terima keimanannya. Bayangkan dipanggil tukang sihirnya Fir'aun. Aku dengar engkau memiliki Rob selain aku, kata dia. Iya, kata perempuan ini. Rabbi wa rabbukallah.
Robku dan Robmu itu adalah Allah. Sama. Kalau begitu, aku akan masak anak-anakmu, kata dia. Gak apa-apa, kata dia. Sampai engkau keluar dari agamamu. Akhirnya didatangkan kuali dengan minyak. Antum seorang ibu. Seorang ibu melihat anaknya dipukul orang lain, bagaimana perasaan dia? Dipaksa sama Fir'aun. Kata dia, kau keluar dari agamamu? Atau kalau tidak, anakmu yang paling besar dimasukkan ke sana. Kata perempuan itu, tetap Rabbi wa Rabbukallah. Robku dan Robmu adalah Allah. Jamaah, itu anaknya dimasukkan ke sana. Sampai keluar menjadi tulang belulang. Ibunya melihat. Dipaksa lagi sama Fir'aun. Kalau enggak yang kedua. Dibawa yang kedua. Dimasukkan sampai menjadi tulang belulang. Sang ibu hanya bisa meneteskan air mata. Anak yang ketiga seperti itu. Yang terakhir anak yang dalam susuan. Di sini Allah sudah menguji keimanan dia. Allah uji dan ternyata benar. Dia bukan pura-pura Islam. Bukan. Dia memang muslim dan siap memberikan loyalitas dia kepada Allah walaupun nyawa taruhannya. Bukan hanya nyawa dia. Nyawa anaknya pun gak apa-apa. Karena hidup ini akan berakhir. Aku kalau gak mati hari ini, besok pun akan mati. Kenapa harus takut dengan seperti itu? Ketika anak yang terakhir, yang keempat atau yang kelima yang dalam susuan itu hendak diambil, ibunya gak tahan. Dia masih bayi. Allah jadikan bayi itu berbicara kepada ibunya. Wahai ibunda, jangan takut ibunda. Engkau berada di atas kebenaran. Allah bantu dia jamaah mempertahankan keimanannya. Jangan sampai gara-gara 3 udah kebakar, udah mati semua anaknya, lalu dia keluar dari Islam. Maka sang ibu bersama anaknya pun masuk ke dalam sana jamaah. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau masuk surga itu enggak murah jamaah. Enggak jemaah. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Coba dilihat surat Al-Baqarah ayat kok jadi lupa ayatnya. Tunggu bentar Anda carikan. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga dengan santai seperti ini? Bayangkan, ini turun kepada sahabat Nabi yang mereka hidupnya susah. Sebagian sahabat Nabi itu kalau sholat sarungnya dipegangin. Atasannya nggak ada. Sarungnya itu dipegangin karena takut tersingkap auratnya. Rasulullah SAW kadang-kala 3 hari nggak makan. Tapi ini ujian. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Tunggu, nomor ayatnya ana. Iya, ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Dibaca nanti. Bapak-bapak yang punya, yang HP ada Qur'annya, dibaca. Baik. Ada mic lainnya? Baik, kita mau dengar suaranya bapak-bapak. Ayat 214. Masya Allah, mic-nya kok dibuang-buang gitu jemaah. Jangan dibuang-buang, dipegang mic-nya. Nah, 214. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu
hatta yaqu larrasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah alla inna nasrullahi qarib. Barakallahu fikum. Artinya Bahasa Inggris nih Ustaz. gimana? Bahasa Inggris. Masya Allah, jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Fadl. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah itu, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Subhanallah. Allah mengingatkan kita. Kesuksesan di dunia aja butuh perjuangan, jemaah. Orang mau sukses berjuang. Orang ingin berhasil, dia sekolah. Bagaimana seorang ibu bingung sama anaknya, nak sekolah nak, supaya kau sukses nak. Jangan males nak. Orang-orang males tuh kayak gitu tuh. Mereka nggak bisa sukses dalam kehidupan ini. Ini hanya untuk kenikmatan dunia. Bagaimana dengan surga? Bayangkan jemaah, orang yang terakhir masuk surga. Itu orang yang terakhir masuk surga. Nabi menceritakan. Orang itu merangkak, berdiri di atas sirat, merangkak, jatuh sampai akhirnya masuk surga. Tapi ketika dia masih di luar surga, Allah menyuruh dia akhirnya masuk surga. Udkhul jannah, engkau masuk surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Lalu dia masuk ke surga mengatakan, ya Allah, innaha mal'a. Ya Allah, surganya udah penuh ya Allah. Kata dia, kau masuk lagi. Ada tempat buat engkau di sana. Dia masuk, dibayangkan udah penuh surga. Lalu dia datang menjumpai Allah. Ya Allah, udah penuh ya Allah. Kemudian Allah berkata dia, amatarto, engkau ridho enggak kalau aku kasih buat engkau, ini orang terakhir masuk surga, mithlud dunya, seperti dunia dan isinya, wa mithlaha, dan 2 kali lipat, wa asyratu amthaliha, dan aku berikan kepadamu 10 kali lipat dunia ini. Bukan hanya jalan Brawijaya, bukan Jakarta, tapi seperti dunia. Bapak-bapak tahu 2 rakaat sebelum subuh, bukan sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kadang-kadang kita kan berat untuk mengamalkannya. Ustaz, jangan yang sebelum subuh. Yang subuhnya aja masih telat-telat, Ustaz. 2 rakaat sebelum subuh, jamaah. Tapi bisa dibayangin kalau ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu menghasilkan duit 10 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat 2 rakaat sebelum subuh dapat 10 juta. Kira-kira bangun nggak? Nah, itu bekernya Ustaz punya HP 3 semuanya pakai alarm. Karena takut tidak bangun. Tapi karena pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya, kita kayaknya nggak beriman. Karena pahalanya nanti di akhirat. Pernah suatu hari, ini bicara surga dulu kita, supaya kita tahu sebesar apa seharusnya pengorbanan kita dalam kehidupan ini untuk meraihnya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan hadiah sutra. Hadiah atau sesuatu. Pokoknya di majlis Rasul ada sutra. Sahabat itu semua pada pegang tuh sutra. Fayu'jabun. Mereka takjub dengan halusnya sutra ini. Lalu Nabi melihat, oh kayaknya sahabat sudah mulai tergoda dengan dunia. Lupa dengan sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Beliau mengatakan, lamana dilu Sa'ad bin Mu'ad. Tisunya Sa'ad bin Mu'ad yang setelah dipakai dibuang itu. Di surga itu lebih lembut dari yang kalian pegang. Supaya orang tidak tertipu dengan sesuatu yang fana. Maka Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian bisa dengan mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum.
Dan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzil. Mereka ditimpa penyakit. Mereka ditimpa musibah, kemiskinan, macam-macam. Wa zulzilu. Dan mereka dicoba sama keimanan. Benar nggak engkau beriman? Biasanya nih ada orang-orang kalau diajak seneng, datang. Diajak makan bareng-bareng. Diajak tamasya, Masya Allah datang. Diajak kerja bakti, afwan, ana lagi ada urusan. Nah, manusia kayak gitu. Wazulzilu, Allah goyangkan bumi ini atas mereka. Untuk menguji, nampak nih, oh fulana ternyata nggak beriman, bohong. Hanya cari senangnya aja. Dan itu terbukti orang-orang munafikin hanya cari senang. Ketika umat Islam menang, berkumpul sama umat Islam. Ketika umat Islam kalah, dia cari orang yang lainnya. Karena tujuan dia memang hanya dunia ini. Maka untuk masuk surga, kita perlu berjuang. Tunjukkan jamaah. Kelezatan kita menikmati makanan. Itu akan membuahkan sesuatu yang tidak nyaman. Kita lihat di dunia ini. Antum kalau makan banyak, akhirnya aduh takut gemuk. Yang perempuan mungkin. Yang bapak-bapak takut stroke. Atau makan sudah mulai berpikir, aduh Ustaz Afwan ana punya apa? Punya asam urat. Ini tuh banyak makanan terlarang di sini. Tapi di surga nanti, kulu washrabu hani'an. Kalian makan semuanya tidak pernah takut. Tanpa takut akan berpenyakitan. Nggak ada jangan. Tapi itu butuh perjuangan. Rasulullah SAW. Suatu hari, beliau itu dapat kiriman harta dari Bahrain. Subuh, habis sholat subuh beliau mau pulang. Sama sahabatnya dihalangi. Dilihat sama Nabi. Kenapa nih? Apakah kalian telah dengar ada fulus yang datang? Kata dia. Iya Rasulullah SAW. Pantas mereka ingin fulus. Ya. Mereka susah hidupnya. Lalu Nabi mengatakan kepada semuanya. Wallahi. Mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan. Demi Allah aku gak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Tatkala kalian hidupnya nyaman. Dan itu terjadi. Setelah meninggalnya Rasul SAW, subhanallah. Harta itu berlimpah ruah. Allah berikan kepada umat Islam. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Itu yang aku takutkan. Ketika dunia dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkannya. Lalu apa yang terjadi? Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akhirnya dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jamaah rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin. Kita jangan takut. Tatkala kita dekat sama Allah, Allah akan dekat sama kita. Artinya jangan berpikir tatkala kita melaksanakan perintah-perintah Allah, lalu berat buat kita. Ustaz, aturan Allah berat, subhanallah. Antum aturan di bandara ditaatin. Nggak boleh bawa gunting. Nggak bawa gunting. Antum tinggalkan gunting itu. Demi cuma untuk naik pesawat. Kalau tetap bawa gunting nggak boleh naik pesawat. Tapi kenapa aturan yang Allah berikan kepada kita dan itu ujian. Allah berikan waktu, Allah berikan kewajiban sholat 5 waktu umpamanya. 5 waktu. Kenapa kok 5 waktu Ustaz? Kok lebih banyak daripada waktu makan kita? Kenapa jemaah? Yang bisa jawab anak kasih hadiah. Kenapa sholat kita 5 waktu sedangkan waktu makan cuma 3 waktu? Ibu-ibu. Siapa yang mau jawab? Ustaz, tapi kan makan ada cemilannya juga Ustaz. Jadi banyak. Nah, sholat juga ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya sama. Tapi yang wajib tuh 5 waktu. Kalau makan kita ada yang 2 waktu makan. Baik, fadhal. Siapa yang bisa jawab? Kenapa sholat 5 waktu dan makan 3 waktu?
Atau bapak-bapak yang mau jawab? Nah, betul. Antum makan berapa kali? 3 kali. Nggak ada sunah-sunahnya, nggak ada. Tabarakallahu fikum. Iya, karena kebutuhan rohani kita ternyata lebih. Kebahagiaan itu bukan di kulit ya. Jangan sampai wanita berpikir kalau kulit anak putih bersih anak bahagia. Enggak. Ada yang susah hidupnya. Antum tahu artis-artis Korea pada bunuh diri. Di Jepang itu tahun lalu yang bunuh diri 30.000 orang. Apakah mereka susah hidupnya? Oh, mereka canggih hidupnya. Tapi kenapa berakhir dengan bunuh diri? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka kita nih dengan melaksanakan perintah Allah yang 5 waktu sholatnya dijaga tepat waktu akan bahagia. Antum merasakan ketika seorang mengangkat tangannya mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita punya masalah sama suami, punya masalah sama semuanya kecil. Allah tinggal kun fayakun. Jadi selesai. Ketika antum rukuk mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Antum benar-benar letakkan dalam posisi yang merendah kepada Allah. Lalu ketika antum mengangkat, apa yang antum baca? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan siapa yang memujinya. Kemudian kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya Allah bagimu segala pujian. Antum merasakan mulai kenikmatan itu. Kemudian tatkala sujud. Lihat bagaimana posisi hamba. Allah minta, ini ujian buat dia. Letakkan kepalamu lebih rendah. Maaf daripada pantatmu. Letakkan itu. Kita tatkala itu seakan-akan berbisik ke bumi. Mengatakan subhana rabbiyal a'la. Yang di atas langit sana mendengar suara kita. Ini kebahagiaan. Berapa banyak orang yang tidak bahagia. Kalau dilihat dari sisi materi. Kayaknya susah hidupnya Ustaz. Enggak. Allah itu Rahmanir Rahim. Allah jadikan wadah kebahagiaan itu jamaah. Ini untuk ujian semuanya. Supaya kita tahu nih. Wadah kebahagiaan itu hati. Semua orang punya hati. Jadi semuanya bisa bahagia. Semuanya bisa bahagia. Kalau ternyata yang bisa bahagia itu hanya orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki jabatan. Nah, itu semua kan ujian. Allah kasih wadahnya hati. Tinggal mau diisi apa hatinya. Rasul SAW mengatakan nih, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Orang yang mengatakan beriman, semua urusannya baik. Bagaimana? Dalam kehidupan hanya ada 2 kondisi. Dapat nikmat atau dapat musibah. Nabi mengatakan tentang orang beriman ini sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakar. Orang beriman ini kalau dapat nikmat apa yang dia lakukan? Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dapat musibah, apa yang dia lakukan? Sabar. Wa huwa khairun lahu. Dan itu baik buat dia jamaah. Berarti orang yang dapat musibah bisa bahagia daripada orang yang dapat nikmat. Banyak orang dapat nikmat tidak bersyukur. Malah hasud, iri. Dia alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah bisa beli mobil. Beli mobil 1 miliar. Tahu-tahu besok sohibnya beli mobil 2 miliar. Gimana perasaan dia? Bersyukur apa iri? Ya tergantung. Ada yang lihat sohibnya beli mobil lebih mahal, besoknya sakit perut. Kenapa harus opnama? Kenapa harus opnama? Iya, sohib beli mobil lebih bagus dari mobil Anda. Hatinya yang tidak sehat. Kembali bahwasanya semuanya tidak semudah merubah status kita. Kita harus membuktikan jamaah. Tapi bagaimana Ustaz? Supaya kita bisa membuktikan hal itu. Caranya yang pertama nuntut ilmu. Belajar.
Kayak sekarang nih. Paling gak sempatkanlah ngaji tentang agama kita itu sempatin. Sepekan sekali. Tiap hari bisa sekarang banyak sarana untuk menuntut ilmu. Dengan HP kita bisa. Sempatkan datang. Dikumandangkan datang. Berangkatlah. Ana mau ngecas keimanan ana. Dengan kita belajar, kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan ingat, tahkan sesuatu kepada kita bukan karena Allah butuh sama kita. Allah gak butuh sama kita. Dan Allah ketika melarang sesuatu bukan karena Allah bakhil, pelit Allah. Kenapa kok gak boleh? Itu gak boleh, itu gak boleh. Bukan karena Allah sayang sama kita. Jadi larangan-larangan Allah itu semuanya karena Allah sayang sama kita. Dan perintah-perintah Allah itu karena untuk kebaikan kita. Jamaah, andai kata seluruh penduduk Jakarta ini berada di level keimanan seperti orang yang paling beriman. Seluruh penduduk Jakarta ini imannya seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian kerajaan Allah bertambah? Enggak. Bukan Jakarta. Seluruh penduduk Indonesia. Andai kata mereka berada di level keimanan yang paling tinggi. Itu juga tidak akan menambah kerajaan Allah. Sebaliknya. Andai kata seluruh penduduk dunia itu kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Semuanya kafir. Bahkan seperti orang yang paling kafir. Siapa orang paling kafir? Fir'aun. Seperti Fir'aun. Apa kata Allah? Mana qasadhalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi di kerajaanku sedikit pun. Allah kasih kebebasan. Hidup ini pilihan. Allah katakan faman sya'a falyu'min sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan. Yang mau kafir silahkan kata Allah. Tapi yang mau beriman diuji untuk mengetes keimanan dia. Benar nggak engkau beriman? Jangan-jangan pura-pura beriman. Dan nanti akan nampak jemaah. Mungkin sekarang nggak nampak. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang akan membongkar. Dan peristiwa yang paling besar diantaranya tatkala kita masuk dalam kuburan. Ketika ditanya, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus itu? Orang ini menjawab, ma adri, ahin, nggak tahu aku. Aku dengar orang ngomong dia itu adalah Muhammad utusan Allah, aku ikut-ikutan ngomong. Bukan karena keyakinan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah tidak butuh sama kita. Beda kalau kita kerja di perusahaan. Kita punya jabatan yang bagus, kalau kita resign perusahaan bingung. Untuk cari penggantinya. Allah semuanya gak ada yang beriman, Allah gak ada urusan. Terus kita berbuat baik untuk apa Ustaz? Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian sendiri. Kalian yang akan merasakan kenikmatannya. Wa in asatum falah. Kalau berbuat buruk, ya tadi kembalinya kepada diri kalian sendiri. Jadi yang pertama nuntut ilmu, belajar. Dan ilmu yang pertama tentang Allah, pelajarin Allah itu siapa sih Ustaz? Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Untuk apa sih kita diciptakan? Pelajarin hal itu. Sehingga tatkala kita mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu, oh kita jadi tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Yang kedua, yang diketahui diamalkan. Kita ini banyak ilmu untuk wawasan. Oh anak paham Ustaz ya. Masalah itu anak pernah baca masalahnya. Bukan masalahnya pernah baca. Tapi bagaimana perintah Allah itu diamalkan. Dan bayangkan para sahabat Nabi. Ketika turun ayat tentang pengharaman khomer. Sebagian di antara mereka itu sedang pegang khomer. Sedang pegang. Sampaikan bahwa khomer telah diharamkan. Apakah ada di antara mereka mengatakan, ya Allah terakhir ya Allah. Bismillah ini terakhir ya Allah. Nggak ada. Itu dituangin jemaah. Dituang. Jadi ilmu yang kita dapat amalkan. Kita akan menjadi orang-orang yang waqalu sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, jangan suka bertanya sesuatu yang tidak berguna. Kita ini kadang-kala pertanyaannya nyeleneh. Apa Ustaz? Tanya Ustaz. Ya, apa pertanyaannya? Ana mau tanya Ustaz. Gimana proses pindahnya
singgasana Ratu Balqis ke tempatnya Nabi Sulaiman. Gimana prosesnya Ustaz? Ya Allah. Kita ditanya gimana prosesnya jemaah. Ana ngomong wallah nggak tahu. Ustaz gini Ustaz. Ana pernah dapat cerita kata dia. Itu prosesnya memindahkan gambarnya dulu Ustaz. Jadi nanti pelan-pelan baru partikel-partikelnya itu pindah ke sana. Aduh, ana nggak ada urusan sama itu. Tapi yang ana tanyakan, antum dapat apa ketika menanyakan hal itu? Ya hanya sekedar untuk Ustaz. Cakrawala. Ada yang tanya, Ustaz, afwan Ustaz. Kenapa tawaf itu kok 7 kali Ustaz? Kenapa langit itu kok 7 lapis? Kenapa hari itu kok 7 hari? Apa ada yang harus kita amalkan jemaah? Kalau kita tahu iya, tawaf itu 7 kali karena mengikuti langit yang 7 lapis. Mengikuti jumlah hari yang 7 hari. Enggak ada jawabannya. Kenapa kok 7 kali? Ya seperti itu diperintahkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita terima. Ada hal-hal yang kita tidak perlu tanyakan. Tapi perlu kita amalkan. Jadi tanyalah sesuatu yang memang berkaitan dengan kita dalam sehari-hari. Dalam pengamalan kita. Kita tanya, Ustaz kayak gini nih halal apa haram Ustaz ya? Yang seperti ini Ustaz. Maka insya Allah jemaah, ujian-ujian yang akan kita lalui. Dan yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, kita berhasil dan sukses melaluinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, soalnya ana lihat bapak-bapak sudah mulai ngantuk. Ada yang sudah mulai merah matanya. Fadol, kita mulai dari bapak-bapaknya. Tafadhol, yang ada yang mau bertanya? Masya Allah, udah dapat. Ya, mic-nya kasihkan ke beliau. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz, Ana mau tanya, kalau doa bacaan waktu ruku, apakah itu subhanakallahumma subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, atau dua-duanya betul Ustaz? Masya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Insya Allah jelas pertanyaannya tentang bacaan ketika ruku. Iya. Ini bagus nih pertanyaan jamaah. Ini pertanyaan menandakan yang bertanya belajar. Ketika dia belajar dia jadi bingung. Ana dari dulu diajarin subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu sekarang ada bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Mana Ustaz yang benar? Dua-duanya dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi bacaan ruku itu banyak jemaah, bervariasi. Dan semuanya boleh selama dibaca sama Nabi SAW kita baca. Sekali-kali kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau kita baca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Orang kalau pertama dengar ini, kok baru lagi bacanya Ustaz? Kata dia. Ya memang kitanya yang gak belajar. Akhirnya banyak hal-hal yang sebenarnya disunnahkan buat kita itu baru. Maka dua-duanya boleh. Dan bacaan-bacaan ketika sholat ini jamaah, kita perlu untuk menghafalkan beberapa darinya. Kenapa? Supaya kita khusyuk sholatnya. Kalau kita biasa membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita ketika ruku otomatis muncul subhana rabbiyal azim. Padahal hati kita tidak hadir di sana. Tapi coba kita menghafal bacaan yang lainnya. Kita mau nggak mau terpaksa mengingat subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Maka itu akan membuat kita lebih khusyuk insyaallah. Bacaan ketika selesai Al-Fatihah. Ibu-ibu apa yang dibaca? Trikul. Pernahkah ibu-ibu ingin nambah? Pernah enggak? Jarang lah. Kalau ingin nambah paling tidak setahun sekali nambah 1 surat. Kalau umurnya 40 tahun berarti 40 surat. Kita kadang-kadang nggak kepingin. Nggak ada usaha untuk itu. Kalau fulus kepingin nambah terus. Iya. Kenapa Al-Quran kita nggak ingin nambah? Cobalah bapak-bapak. Setahun sekali 1 surat. Kalau setahun sekali 1 surat. Gimana antum menghafalnya?
Sehari 1 huruf. Bukan 1 ayat. Tapi nggak apa-apa, antum hafal. Baca wadduha, ana nggak hafal Ustaz ad-duha. Subhanallah, ana bertemu dengan seorang jenderal. Dia cerita, Syafiq, alhamdulillah ana sudah hafal ad-duha wadduha, kata dia. Dia bangga sekali. Kenapa? Karena dia tahu dengan setiap huruf itu 10 kebaikan. Dan kedudukan kita nanti di surga itu sesuai dengan bacaan Qur'annya. Sesuai dengan hafalan Qur'annya. Yang cuma hafal trikul, sudah berhenti. Berhenti derajatnya. Maka tolonglah. Apalagi yang udah pensiun, tambah banyak hafalannya. Usahakan baca Qur'annya tambah banyak. Karena waktunya sudah kosong. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu. Nah. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika kita tidak sengaja mengkonsumsi bahan makanan haram? Apakah amal ibadah kita tidak akan diterima? Ya, berkaitan dengan tidak sengaja. Ada 3 hal yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lupa. Kita tahu tapi lupa ketika itu. Kita tahu nih nggak boleh nih. Tapi ketika itu lapar, kita tahu-tahu makan. Ya Allah, ternyata yang aku makan nggak boleh sebenarnya. Dia tahu awalnya. Yang kedua, ketidaksengajaan. Allah ampunin kita. Yang ketiga, terpaksa. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu karena ketidaksengajaan. Seorang yang membunuh orang lain dengan cara tidak sengaja. Dosa nggak? Siapa yang mau kasih contoh? Bunuh dengan tidak sengaja. Gimana? Bunuh nggak sengaja. Gimana? Kecelakaan lalu lintas. Nah, walaupun kecelakaan lalu lintas ini sekarang dimasukkan syibil amat, seperti sengaja. Khususnya kalau mereka ngebut. Di Arab Saudi itu, hukum membunuh itu ada 3. Sengaja, seperti sengaja, tidak sengaja. Tidak sengaja ini seperti orang nembak burung, tahu-tahu ada orang di atas burung, di atas pohon sana. Akhirnya orang itu yang terkena. Kita sama sekali tidak ada niatan menembak dia. Itu tidak sengaja. Tapi seperti sengaja adalah memukul seorang dengan sesuatu yang tidak membunuh. Kita tempeleng orang, tahu-tahu mati. Mungkin itu terjadi. Ini seperti sengaja, karena dia seperti Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga memang sengaja. Jadi yang pertama dan kedua memang tidak dosa. Tapi tetap ada yang harus dia bayar di dunia ini. Maka apabila tadi makan sesuatu yang haram dengan tidak sengaja, maka nggak ada masalah. Tapi Abu Bakar Siddiq pernah memakan sesuatu dengan tidak sengaja. Akhirnya dia muntahkan. Terus pengaruhnya dengan amal ibadah kita, Ustaz. Apa tidak akan diterima? Nah, jemaah, di antara yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, ibadah kita tidak diterima, makan haram. Jadi kalau ada orang tua mendoakan anaknya, Ustaz, anak udah berdoa kok anak-anak tetap nggak benar ya. Coba lihat, mungkin engkau makan yang haram. Sehingga Allah tidak mau dengarkan doa kita. Tapi kalau tidak sengaja, maka adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT. Karena dia melakukannya dengan tidak sengaja. Barakallahu fikum. Apa hukum memakai alat kontrasepsi bagi seorang wanita, misalnya pakai spiral? Jazakallah khair. Kenapa pakai alat kontrasepsi? Kenapa? Kalau tujuannya untuk mengatur kelahiran, nggak apa-apa. Untuk mengatur kelahiran. Tapi kalau tujuannya untuk membatasi kelahiran, nggak boleh. Jadi perbedaan niat yang menentukan, sama-sama pakai. Kalau tujuannya enggak, Ustaz, masih kecil anaknya Ustaz, anak nunggu besar dikit kemudian baru, tafadhal. Nggak ada masalah. Kenapa seperti itu? Rasulullah SAW itu menyuruh para lelaki untuk menikahin wanita-wanita yang subur. Beliau mengatakan, tazawwajul walud al wadud. Pernah waktu itu ada seorang wanita cantik,
Dan wanita ini wanita terhormat, cuma nggak punya anak. Artinya orang sudah menikah dengan dia, dia menjanda, nggak ada yang punya anak. Akhirnya seorang sahabat konsultasi sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nih dapat perempuan yang cantik, terhormat, tapi sayangnya nggak punya anak. Boleh aku nikahin dia? Kata Nabi, jangan. Lah, cari wanita lain. Sampai 3 kali. Ketika maksa sahabat ini, maka Nabi SAW mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Ingat? Yang apa? Penyayang dan subur. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku nanti pada hari kiamat itu berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Makanya berusaha memang untuk banyak anaknya. Jangan takut. Aduh Ustaz, berat Ustaz. Ya, mungkin seorang wanita merasa berat, dia hamil, melahirkan susah. Tiap detik dia hamil anaknya itu dengan tujuan memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, itu ada hitungannya. Maka kalau pakai alat kontrasepsi, dilihat apa tujuannya. Menikah dengan wanita yang subur dan penyayang, bukan yang subur saja. Karena ada wanita-wanita yang Masya Allah, suaminya lewat langsung hamil. Itu baru lewat suaminya, Masya Allah alaih. Kalau dia itu nggak penyayang, kesian anaknya jemaah. Kadang-kala Masya Allah anaknya 7. Suaminya pulang kerja ditanya, mana anak-anak kok nggak ada? Apa kata istrinya? Wallahu a'lam. Ya, kemana anak-anak kata dia? Subhanallah. Cari wanita yang penyayang. Artinya penyayang, dia akan care sama anak-anak kita. Dan subur. Dan jangan takut jemaah. Ana masih ingat. Di Bondowoso, Jawa Timur itu. Ada seorang ustadz punya anak. Dulu 27. Ternyata berita terakhir 28. Dari satu ibu. Dulu susah. Hidup itu dulu susah jemaah. Artinya melahirkan susah. Ini susah. Sekarang udah lebih muda, paling tidak berapa? Separuhnya lah ibu. Nah 14. Insya Allah. Apa yang ditakutkan? Pendidikan anak? Subhanallah jemaah. Ada orang punya anak 7 semuanya hafal Quran. Dan ada orang punya anak 1 narkoba. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di kitanya. Sesuatu yang susah itu akan jadi mudah kalau Allah memudahkannya. Dan jangan berpikir ketika dikasih amanat lalu ingin digugurkan. Jangan. Mungkin tuh anak di perut itu yang akan memasukkan ibunya ke dalam surga. Kenapa lalu kau buang? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jadi kalau memang ada istilah Jawanya itu kesundulan. Sundulan. Tahu-tahu anak yang baru lahir umur 4 bulan ibunya hamil lagi. Apa yang harus dikatakan? Innalillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Ada bapaknya anak ini. Alhamdulillah. Ada yang tanggung jawab. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Benarkah bisa berbeda hasil istikharah dalam satu hajat? Misalnya hasil istikharah seorang bapak dan anak tentang pilihan jodohnya. Mohon penjelasannya. Sebenarnya kalau hasil istikharah seharusnya 1. Cuma kadangkala memang istikharah itu dilakukan setelah ada pilihan. Itu yang bermasalah. Jadi seorang anak ini istikharah tapi dia udah jatuh cinta sama dia nih. Jadi dia kebawa mimpi sama dia karena udah cinta. Bapaknya ngomong, "Bapak udah istikharah. Bapak mimpi itu yang datang itu hantu ke rumah bapak." Enggak, kata dia. Mungkin seperti itu. Tapi si anak udah kadung jatuh cinta sama dia. Maka kalau hasilnya seharusnya sama. Oleh karena itu istikharah hendaklah dilakukan benar-benar meminta pilihan dari Allah. Bukan udah berat sama dia. Karena orang istikharah itu harus siap dengan pilihan Allah. Artinya kalau Allah pilihkan dan gak harus mimpi jamaah. Artinya istikharah tidak harus mimpi. Hasilnya itu. Bisa jadi, sudahlah gimana? Nggak tahu ayah ya kok ana belum dapat jawaban. Ya udah jalanin. Kalau memang dimudahkan sama Allah, jalan. Tapi kalau dipersulit, pending.
Sebagian orang itu kalau dipersulit malah tertantang. Ana Ustaz kalau kayak gini ini lebih semangat lagi Ustaz. Apa gunanya istikharah? Dalam istikharah kan minta, ya Allah kalau ini baik buat aku untuk masa depanku dunia akhirat mudahkan. Kalau buruk sudah persulit. Palingkan dari aku. Maka seperti itu. Jadi hasil istikharah tidak harus mimpi. Barakallahu fikum. Pak Ustadz, hafizakallah. Apakah seorang laki-laki datang kepada wali dari wanita yang ingin diminta untuk dinikahinya? Dan wali tersebut menyutujuinya. Demikian juga si wanita bersedia. Apakah itu sudah dapat dikatakan khitbah? Nah, jadi pernikahan itu dalam Islam sebenarnya sangat sederhana. Kita aja yang bikin ruwet. Jadi kalau umpamanya ini khitbah, artinya datang ke walinya mengatakan setuju. Datang ke anaknya mengatakan iya, diterima. Selesai sudah khitbah. Ketika bapaknya mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku, terjadi nggak pernikahan? Si suami mengatakan aku terima, selesai. Sekarang ini yang jadi ribut itu masalah gedung. Tanggal itu gedungnya belum kosong. Apa hubungannya sama gedung nikah? Sudah nikahkan, walimah itu bisa ditunda. Bisa ditunda jemaah. Jadi walimah itu yang penting sudah halal dulu dia. Sudah nikahkan. Subhanallah ada teman cerita, bapaknya nih cerita, Ustaz anak bawa anak-anak khitbah Ustaz ke Kediri. Dari Gresik ke Kediri. Ketika anak tanya sama anak-anak, gimana? Udah cocok? Kata anaknya, cocok bah. Terus saya sama pihak perempuan. Gimana? Diterima kata dia. Pihak perempuan mengatakan, ya udah. Terus kapan pernikahannya? Apa kata ustadznya ada ketika itu? Gimana kalau dinikahkan sekarang? Mudah pernikahan itu. Kata pihak perempuan, siap. Langsung sama tuh ustadz dinikahkan, jadi istrinya. Cuma mertua lelaki mengatakan, ustadz, anak gak bawa fulus waktu itu ustadz. Gimana caranya? Tapi ya udah ditinggal anak. Udah suami istri jamaah. Kita yang bikin ruwet. Apalagi yang maharnya kadangkala harus sapi 12 ekor. Ini itu. Undangan. Nah ini. Anak di tempat ini anak nasihatkan yang bikin undangan kadangkala undangan harganya 50.000. Kenapa harus buang uang 50.000 ke tempat sampah? Kalau bikin undangan pernikahan, bikin yang bermanfaat. Undangan pernikahan umpamanya kalender. Jadi dia itu tidak dibuang. Undangan pernikahan doa-doa. Nggak dibuang. Bahkan nama calon pengantinnya tetap disebutkan di situ dan tidak di tempat sampah. Usahakan kalau bikin undangan yang bermanfaat. Bukan yang dibuang. Karena kita tahu semua. Undangan yang harganya 50.000 itu kemana akhirnya? Ke tempat sampah. Nggak ada yang lalu dipajang. Nggak ada. Jadi kalau dikatakan apakah itu sudah khitbah? Sudah khitbah dia. Tinggal prosesi pernikahannya sekarang. Apakah harus datang dari keluarga yang laki? Nggak harus. Jadi kalau anak lelaki itu datang diterima sudah khitbah. Tinggal ada orang tua yang mengatakan enggak, aku nggak terima. Kecuali keluargamu datang. Berarti memang khitbahnya belum diterima. Sampai keluarganya datang. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana menjawab perihal takdir kepada orang yang belum paham keimanan? Bagaimana menjawabnya dengan logika? Subhanallah jamaah. Untuk orang yang tidak percaya takdir, tanyakan yang pertama. Engkau lahir ke dunia ini karena keinginanmu, atau karena keinginan yang lain? Dia akan tahu, iya, aku lahir ke dunia ini karena ada yang berkeinginan untuk lahirnya aku. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Terus bagaimana proses kehidupan ini? Di sini kita tanamkan kepada dia bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta langit dan bumi ini. Allah pencipta alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah SWT. Rizki. Kalau dia nggak percaya sama takdir, lihatlah orang usaha sama. Sama-sama buka toko. Jualannya sama. Yang satu bangkrut, yang satu sukses. Kok bisa itu terjadi? Ini takdir. Obat dari dokter. Sama-sama ke dokter fulan. Dikasih obat yang sama. Yang satu mati, yang satu sehat.
Apa yang menyebabkan itu? Mau nggak mau dia akan jawab, ya udah takdirnya. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah ini katakan yang pertama dimulai dengan ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang bakal terjadi. Apa yang akan terjadi setelah ini Allah sudah tahu. Apa yang akan terjadi esok hari Allah sudah tahu. Setelah Allah ketahui, Allah perintahkan untuk ditulis. Berarti semua yang akan terjadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu baru proses kejadiannya Allah tentukan. Itu yang berkaitan dengan takdir Allah SWT. Namun bukan berarti kita tidak berusaha, jemaah. Orang yang kepingin punya anak, mau nggak mau harus menikah. Apakah menikah langsung punya anak? Paling tidak ada proses. Dia ingin punya anak. Menikah pun dia harus menggauli istrinya. Baru dia ada harapan punya anak. Nah, bagaimana menyikapi seorang yang sering mengeluh akan masalah hidup. Hidupnya yang kronis berulang terus. Tetapi saat diajak mencari bantuan yang boleh secara syar'i, dia menolak. Diberi nasihat juga ia enggan menerima, dilanda masalah. Kadang ibadah, sholat, zikir dan mengajinya malah berkurang. Larikan fokus ke gadget. Mood berubah jelek juga. Selama ini terkadang membantu dirinya dengan doa diam-diam. Mendengar ceritanya, berempati saja. Subhanallah jamaah. Iya. Antum tahu pertanyaannya apa? Nah, yang tahu pertanyaannya anak kasih hadiah. Karena kadang-kala baca tulisan. Baik, bagaimana menghadapi orang yang suka mengeluh? Ya memang kita itu paling suntuk kalau ketemu orang yang suka mengeluh. Allah menyuruh kita untuk bersabar. Fasbir sabron jamila. Sabarlah dengan sabar yang cantik. Ternyata sabar itu ada yang biasa, ada yang cantik. Bagaimana sabar yang cantik? Sabar yang cantik itu adalah as-sabrul ladzi la syakwa fihi. Sabar yang tidak ada mengeluh di dalamnya. Jadi kalau ada orang, ana sabar tapi masih suka mengeluh, berarti sabarnya belum cantik. Tapi tatkala dia punya masalah, dia hanya menceritakannya kepada Allah. Ketika bertemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada orang yang gimana kabarnya? Aduh ya lagi susah ini. Katakan alhamdulillah, ana punya masalah tapi Allah mudahkan. Alhamdulillah. Mungkin dia sudah dengar masalah kita. Maka orang yang seperti ini, yang senantiasa mengembalikan sesuatunya kepada Allah, insya Allah akan hidup bahagia. Nabi Yakub alaihissalam berapa tahun dipisahkan dari Nabi Yusuf? 40 tahun. 40 tahun. Tapi dia tetap optimis dan tetap berhusnudzon sama Allah. Tetap. Ini ujian buat Nabi, bayangkan. Nabi yang Allah cintain. Itu dikasih ujian 40 tahun berpisah dengan anaknya. Itu gak cukup. Ditambah lagi Benyamin. Adiknya Nabi Yusuf hilang juga berangkat ke Mesir. Ditambah lagi dengan kakaknya. 3 anaknya hilang. Tapi apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Asallah ayyatiya bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan semuanya kepadaku. Tetap optimis. Jangan lari ke gadget. Emangnya kalau lari ke gadget, alhamdulillah Ustaz, anak kalau pegang HP ini masalah selesai, bukan selesai. Betul jemaah. Coba antum larikan ke zikir. Kemudian kalau kita sudah kasih nasihat, dia nggak mau, doakan. Sembunyi-sembunyi, iya. Doa yang sembunyi-sembunyi itu lebih afdal daripada dia dengar. Kita tengah malam doakan, mudah-mudahan dimudahkan urusan dia. Dengan cara seperti itu, semoga Allah mengabulkan doanya. Barakallahu fikum. Ustadz, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak boleh serta-merta kita artikan. Bahwa satu kata artinya banyak. Apa betul? Kalau saya berpikir bahwa Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran mudah difahami oleh umatnya. Nah, jadi memang Allah mengatakan
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi adakah orang yang mau mengingatnya? Al-Quran itu mudah untuk difahami. Tapi Al-Quran ini diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi orang Arab itu akan dengan mudah memahami Al-Quranul Karim. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di sini kadang-kala bahasa Indonesia itu tidak mewakili. Sehingga terjemahan satu kata bisa jadi 3 kata, 4 kata. Karena memang mencakup hal itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya baca tafsirnya. Tidak menerjemahkan sendiri kalau memang tidak punya alat yang cukup untuk menerjemahkan Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quran mudah untuk difahami. Kadang-kala terus terang anak kalau baca bahasa Arabnya sama Al-Qurannya dengan membaca terjemahannya, kadang-kala anak nggak paham baca terjemahannya. Kenapa? Bahasa terjemahannya susah mungkin dia untuk menerjemahkan, akhirnya seenak dia. Padahal dalam anak yang masih menjadi perdebatan, kemarin ada yang bertanya kepada Ustaz, kenapa terjemahannya Al-Maidah ayat berapa? 51. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh iya. Yang hafal Al-Maidah 51 nak kasih hadiah. Ibu-ibu. Jangan-jangan kita baru tahu Al-Maidah 51 kemarin. Ternyata ada Al-Maidah 51. Nah, ada yang hafal Al-Maidah 51? Bapak-bapak, Ustaz, kita nggak mau takabur, sombong. Cukup buat kita sini. Nah, alhamdulillah, bapak-bapak, masya Allah. Tapi di situ Allah katakan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Sempat ribut kan? Terjemahan aulia itu apa? Di sebagian buku terjemahannya teman setia. Di sebagian buku pelindung. Di sebagian buku terjemahannya pemimpin. Memang aulia itu mencakup makna itu semuanya. Sehingga ada satu teman yang mau, Ustaz, kenapa Ustaz terjemahannya kok masih teman setia? Kok nggak diganti? Kata dia, memang makna aulia itu salah satunya teman setia. Salah satunya pemimpin. Jadi kalau diterjemahkan pemimpin-pemimpin, teman setia nggak masuk. Berarti kita boleh berteman setia dengan orang-orang non-muslim. Padahal tetap Allah larang. Makanya terjemahan bahasa Arabnya itu nggak bisa diterjemahkan ke satu kata. Kadang-kala banyak kata. Memang betul kita nggak boleh sembarangan menerjemahkan Al-Quran. Tapi kalau kita punya alatnya, ngerti bahasa Arab, mudah akan memahaminya. Barakallahu fikum. Saya suka sekali menyanyi. Saya bukan penyanyi. Hanya suka. Tapi sekarang kalau mau nyanyi di rumah, hati saya sedih karena ingat itu haram. Tapi untuk meninggalkan menyanyi rasanya berat sekali. Bagaimana tolong masukannya Ustaz? Masya Allah. Jadi jamaah, iya, berkaitan dengan menyanyi ini. Yang pertama, kalau yang dinyanyikan itu adalah syair-syair yang memang baik. Yang tidak ada unsur-unsur yang tidak boleh. Dan tidak mengikuti orang-orang yang tidak benar. Maka apabila tanpa musik, karena itu akan membuat kita lupa sama Allah SWT, nggak ada masalah. Seperti bait-bait syair, seperti puisi lah, yang didendangkan. Jadi dulu di masa Nabi SAW ada puisi. Boleh mendendangkan puisi, nggak ada masalah. Asalkan tidak dengan alat musik. Bagaimana kita merubah kebiasaan menyanyi yang tidak berguna kadang-kala buat kita? Maka diganti. Perlu adanya ganti. Gantinya apa? Ngaji. Gantinya ngaji. Kepingin nyanyi langsung baca la ilaha illallah. Ketika baca la ilaha illallah kadang-kala orang ngomong, kenapa, ada apa ini? Kok bersedih? Ini lagi berzikir ini. Nah, kita merubah kebiasaan. Dirubah kebiasaan dengan yang positif lah. Dan di Indonesia ini anak sampai sekarang bingung. Kenapa kadangkala di tempat-tempat
Orang pulang haji yang diundang itu dangdutan. Dangdut koplo lagi. Yang perempuan itu, ya Allah kok bisa yang nonton anak-anak kecil gitu. Apakah boleh itu? Siapa yang bicara boleh? Semuanya sepakat hal itu tidak boleh. Cuma kadang-kala ya sudah. Ilmu kadang-kala. Maka pelan-pelan. Biasanya orang yang berilmu itu mulai agak berat. Ustaz, kok kayaknya haram semua. Itu haram, itu haram. Mana yang halal Ustaz? Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi orang itu selalu cinta sama yang haram. Yang dilarang itu selalu disukai. Coba bapak-bapak bilang nanti ke rumah, istriku, semua lemari di rumah ini boleh kau buka. Kecuali satu yang di sana. Ana mau tanya, apa yang dilakukan ibu-ibu? Dicongkel tuh lemarinya tuh. Congkel. Padahal banyak yang boleh gitu loh. Begitu pula dengan larangan-larangan Allah. Yang halal banyak. Tapi yang haram itu aduh. Kenapa kok gak boleh gitu. Subhanallah. Nah ini ada pertanyaan jamaah. Ustadz, apa hukumnya menikah bagi laki-laki dan perempuan? Iya, hukum asalnya menikah. Ada sebagian yang mengatakan wajib, ada yang sebagian mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan sunnah. Tapi menikah bisa jadi wajib. Kapan? Dalam kondisi kalau dia tidak menikah, dia akan melakukan yang haram. Wajib. Maka dari itu tugas orang tua ketika putrinya sudah dewasa adalah menikahkan dia. Bukan putrinya disuruh cari sendiri. Bukan. Ini kewajiban orang tua, apalagi di masa seperti ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Masa yang sangat menakutkan. Tapi kalau orang, Ustaz alhamdulillah anak gak nikah tapi anak bisa jaga diri, anak bisa mendekatkan diri kepada Allah, gak ada masalah. Asalkan bukan untuk seperti orang-orang Nasara yang tidak menikah. Enggak. Karena tetap menikah lebih baik daripada tidak menikah. Yang diperselisihkan bagaimana kalau orang menikah akhirnya dia jadi ibadahnya berkurang. Awalnya puasa Senin Kemis gara-gara menikah Ustaz. Selalu kalau puasa Senin digangguin sama istrinya. Umpamanya seperti itu. Jadi proses ibadahnya jadi lemah. Ketahuilah bahwa menikah juga ibadah. Cuma mungkin beda lagi. Para ulama menjelaskan orang yang menikah dengan niat lillahi ta'ala. Dia akan dapat aset yang jauh lebih besar daripada rumah dia. Rumah tuh gak bisa doakan orang tuanya. Gak bisa mendoakan pemiliknya. Tapi yang bisa mendoakan siapa? Anak-anak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu subhanallah. Dia mengatakan kadangkala aku ini gak ada nafsu sama istriku. Aku paksain untuk mendatangi istriku. Karena berharap Allah jadikan dari hasil hubungan itu seorang anak yang bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan mendatangi istri itu pun lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana bila ada ikhwan akhwat tidak menikah karena memang belum berjodoh hingga berumur. Ya, kalau ini kan bukan tidak mau menikah. Dia ingin menikah tapi belum ada jodohnya. Memang ada yang meninggal tanpa menikah. Dan itu ujian buat dia. Sebagian yang bertanya, Ustaz, kenapa? Bagaimana dengan orang-orang yang mandul, Ustaz, yang gak punya anak, Ustaz? Itu ujian dari Allah. Sebagaimana orang yang punya anak juga ujian dari Allah. Belum tentu engkau kalau dikasih anak bisa mendidik anakmu, belum tentu. Maka terimalah ujian itu. Kalau memang sampai mati tidak memiliki jodohnya, tapi tetap meminta kepada Allah. Kalau tidak, Allah akan berikan jodoh yang lebih indah kelak di surganya. Ustaz, janda atau duda karena cerai atau nikah? Gimana ya, Ma? Janda atau duda karena cerai atau mati mungkin jemaah. Tunggu. Nah. Iya. Janda atau duda karena cerai atau ini. Atau aku tahu nikah atau mati. Tidak menikah lagi, single parent. Apakah dosa?
Enggak. Asalkan bisa jaga diri. Memang negeri yang banyak jandanya itu banyak kerusakan. Di masa Rasul SAW itu hampir nggak ada janda yang tersisa. Masya Allah. Kok bahagia banget Bang Imron. Kenapa? Ketika ada janda, mereka langsung menikahin. Dinikahin oleh para sahabat. Jadi istri kedua, istri ketiga oleh mereka. Artinya yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah, itu mereka ada yang mengayomi. Tapi ada yang gak mau dinikahin. Di antaranya Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Nabi SAW. Ketika suaminya mati, Nabi melamar Ummu Hani. Dilamar sama Nabi. Tapi apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, siapa yang bisa nolak seperti engkau? Tapi aku ini banyak anaknya. Aku takut anak-anakku gangguin engkau ya Rasulullah SAW. Bayangkan jemaah. Cinta itu tidak harus memiliki. Iya, Ummu Hani cinta. Dia nggak ingin Nabi itu diganggu sama anak-anaknya. Maka dia tetap menjanda. Demi untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi apabila seorang jadi duda atau janda, ya tinggal kondisi dia. Kalau dia bisa, itu ujian buat dia. Karena nafsu tetap ada di diri dia. Kalau dia bisa menjaga demi untuk membesarkan anak-anaknya, insya Allah nggak ada masalah. Dia besarkan anak-anak yatim yang tinggal mati oleh bapaknya umpamanya. Maka semoga dia bisa bersabar dan itu jadi baik buat dia. Tapi kalau lelaki umpamanya, lelaki ini tidak seperti wanita. Wanita mungkin ada masa dia sudah mulai tidak hasrat lagi sama lelaki. Tapi kalau lelaki, Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau aku tahu umurku tinggal 10 hari, dan aku tidak punya istri, aku akan nikah. Karena berat. Apa perbedaan laki sama perempuan? Perbedaan tadi yang disebutkan. Yang kedua, perempuan ini biasa melayani diri sendiri. Sehingga ketika ditinggal mati oleh suaminya, tidak terlalu terpukul. Ya dia biasa makan di rumah, nyiapkan teh, apa dia bikin sendiri. Tapi ketika suami ditinggal mati oleh istrinya, Masya Allah, di kuburan tolah-toleh dia jemaah. Ya kadang-kala kenapa? Dia mikir, ya Allah siapa yang bikin teh nanti di rumah? Siapa yang ini? Dia berasa banget. Makanya kadang-kala suami memang menikah jadi lebih baik buat dia. Kalau memang ya mampu dia menikah. Kalau enggak ya puasa. Kalau seorang mu'allaf setiap hari menjalankan sholat 5 waktu. Tapi Al-Fatihah sampai hari ini belum hafal. Apakah sholatnya diterima atau tidak? Diterima. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah sambil dihafalin. Dan mungkin dia kurang semangat lah. Menghafalkan Al-Fatihah ini bisa dengan disetel tuh Al-Fatihah. Didengerin 5 kali, 10 kali. Insya Allah hafal. Tapi selama dia belum bisa membaca Al-Fatihah, sholatnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa baca Al-Fatihah. Dan kalau dia sudah bisa membaca Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Apa doa terbaik untuk bisa menjadi pasangan yang menyenangkan dan orang tua yang terbaik untuk anak-anak? Subhanallah jemaah. Ya ini perlu dipikirkan. Apa doanya jemaah? Yang pertama berusaha. Doa memang jalan paling pintas. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah yang ada di akhir surat Al-Furqan. InsyaAllah semua pada hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaan dan sucikan jiwaku. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Supaya kita bisa berakhlak mulia, berperilaku yang baik sama istri, sama suami. Kemudian yang ketiga belajar jemaah. Ada nggak fakultas menjadi suami? Perguruan tinggi yang lulus bisa menjadi suami yang baik? Nggak ada. Kita tuh mau ngelamar kerja aja butuh ijazah.
Ngelamar kerja dengan gaji 5 juta butuh ijazah, butuh sekolah bertahun-tahun. Tapi ngelamar anaknya orang, nggak ada ijazahnya. Maka hal ini membuat kita berlaku tidak baik ketika sudah menjadi pasangan. Ada istri yang kurang ajar sama suaminya. Karena ternyata dia nggak pernah sekolah memang menjadi istri yang baik. Ada ibu yang mencuekin anaknya. Kenapa? Karena dia nggak pernah sekolah yang baik tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Yang ada sekolah menjadi apa? Sekolah menjadi tukang masak. Tapi sekolah menjadi seorang istri kayaknya belum ada. Maka mudah-mudahan bisa diperadakan nanti sekolah untuk menjadi seorang pasangan hidup, menjadi ibu yang baik. Barakallahu fikum. Nah, prosedur, apakah ada prosedur tertentu untuk sholat istikharah sesuai dengan syariat? Atau biasa saja sholat 2 rakaat, tidak ada doa-doa khusus. Sholatnya 2 rakaat. Kemudian doanya khusus. Yang udah diajarkan sama Nabi SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Ada doanya. Udah diajarin sama Nabi SAW. Selesai sholat 2 rakaat, bisa jadi sholatnya sholat duha. Bisa jadi sholatnya sholat qobliyah atau ba'diyah. Setelah itu baca doa itu. Minta sama Allah. Ini kayaknya soalnya dari ibu-ibu semua aja. Bapak-bapak jadi pendengar setia nih. Bagaimana cara berhaji sesuai Rasulullah SAW dan berapa hari pelaksanaannya? Ini manasik haji gitu jemaah. Nah ini perlu berhari-hari kita belajarnya. Jadi mungkin ini penting jemaah ya, bagi yang berangkat haji. Yang pertama, hendaklah ikhlas lillahi ta'ala. Karena ada orang berangkat haji karena nggak enak aja. Dia itu berangkat haji karena nggak enak. Kenapa? Ini fulusnya banyak nggak haji-haji. Akhirnya berangkat haji. Nggak ada masalah itu menjadi motivator berangkat haji, tapi niatnya tetap lillahi ta'ala. Bukan untuk menambahkan huruf H di depan namanya. Ana berapa kali berhaji bersama calon gubernur. Karena dia mau jadi gubernur terpaksa berangkat haji dulu. Supaya pulang haji bisa ditulis H. Ternyata dia nggak jadi. Subhanallah. Nah, hati-hati. Anak ketemu dengan 2 calon gubernur yang seperti itu dan dua-duanya tidak jadi. Janganlah. Artinya tetap niatkan lillahi ta'ala berangkat haji. Ini yang pertama. Yang kedua ya belajar hajinya Nabi seperti apa. Terus berapa hari prosesnya. Haji itu nggak lama sebenarnya. Haji itu mulai tanggal 8 atau tanggal 9. Selesai tanggal 13 Dzulhijjah. Berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Udah boleh pulang? Iya. Nggak harus ke Mekah, nggak harus. Tapi ingat niatnya lillahi ta'ala. Jangan sampai berangkat haji, kan sekarang ada haji furoda ya. Yang mungkin bayarnya lebih mahal, tapi pulang sudah bisa dapat gelar haji. Maka jangan yang seperti itu. Nah, apa kiat agar anak menjadi hafid atau ustadz? Apa amalan atau ibadah yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Ya minta sama Allah Subhanahu wa taala, sholatnya diperbaikin, jadilah orang yang soleh dan jangan takut dengan masa depan anaknya. Ingat yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Bagaimana ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam memperbaiki bangunan yang hendak roboh. Kemudian bercerita, kenapa dia memperbaiki? Dia ceritakan bahwasanya bangunan ini li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Punya 2 bocah yatim di kota. Wa kana abuhuma shalihan. Bapaknya itu orang soleh. Bayangkan, ketika orang tuanya soleh, Allah kirim 2 nabi untuk menjaga harta 2 anak itu. Maka jangan takut. Agar anak-anak kita jadi anak soleh, kita yang harus memperbaiki diri kita. Ingat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia mau mati, itu warisannya kalau nggak salah cuma 17 atau 19 dirham. Itu kalau buat beli kambing itu dapat 2 ekor. Itu warisannya dia.
Menteri-menterinya itu datang kepada dia. Ya Amirul Mukminin Ausi, sebelum kau meninggalkan, coba kau wasiat buat anak-anakmu. Fa innahum fuqara. Anak-anakmu itu fakir semuanya. Ini menteri-menteri takut. Mumpung bapaknya masih jadi pemimpin, kalau dia kasih wasiat masih bisa berjalan. Kalau dia wasiatkan, anakku jadi gubernur di tempat ini, anakku jadi ini, bisa masih. Karena dia posisinya sebagai pemimpin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya pelindungku Allah yang menurunkan Al-Quran. Dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku baik, Allah akan menjamin mereka. Tapi kalau anak-anakku tidak baik, aku tidak akan menjadi pendukung kemaksiatan mereka. Enggak. Subhanallah. Jadi kalau ingin anak-anaknya soleh, bukan dengan mengumpulkan harta buat mereka. Sebagian orang tua Masya Allah dari pagi sampai sore berkeringat untuk masa depan anak-anaknya, masa depan dunia. Dia lupa untuk memperbaiki diri sama Allah SWT. Sehingga anaknya bergelimang harta, anaknya berbuat dosa, bapaknya dihisap. Sang anak mendapatkan harta itu ketika dia dihisap pada hari kiamat. Dari mana engkau mendapatkan harta 10 miliar? Jawaban dia, warisan. Selesai. Tapi kita yang mati meninggalkan 10 miliar ditanya, dapat dari mana engkau 10 miliar? Oh, yang 1 juta dapat dari sini, yang 2 juta dapat sini. Bayangkan hisapnya panjang. Anak kita cuma dihisap dapat warisan dari orang tua. Kemudian dia gunakan untuk kemaksiatan. Maka bagaimana dosa kita jemaah? Yang meninggalkan harta untuk kemaksiatan anak-anaknya. Maka orang tua yang sibuk cari harta jangan lupa cari keridhaan Allah juga. Allah kalau ridho sama antum, meninggal dunia, jangan takut. Nanti anak-anak gimana Ustaz? Mereka kerjanya di mana? Mereka masih kecil-kecil. Innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rizki. Bukan bapaknya yang kasih rizki. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jemaah, jam berapa ini? Gak selesai-selesai pertanyaannya. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Bagaimana cara khusyuk? Bapak-bapak, kapan kita sholat khusyuk? Pernah nggak sholat khusyuk? Ibu-ibu, pernah nggak sholat khusyuk? Pernah insya Allah. Kapan? Ketika lagi susah. Nah, maka di situ berarti kalau kita kepingin khusyuk, kita harus susah. Dan iya, itu yang perlu dihadirkan di depan kita. Rasulullah SAW mengatakan, andai kata, "Lau ta'lamuna ma'alam," kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Wala ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush. Dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri kalian di atas ranjang. Ketika kita tahu dengan apa yang di depan kita. Naron taladzza. Neraka jemaah, itu yang di depan kita. Jadi sebagian salaf itu ketika wudhu, dia itu sudah pucat. Ditanya, kok kenapa kok kuning? Kata dia, iya aku akan berhadapan dengan Allah. Dan Allah tahu sama dosa-dosaku. Allah ngelihat aku sekarang pura-pura baik di depan Allah. Sedangkan Allah tahu dengan dosa-dosaku. Maka masalah itu harus dihadirkan di kita. Bahwa kita sedang menghadap Allah yang Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan tadi. Dan Allah sudah menyediakan neraka dan surga. Bagi mereka yang bertakwa ada surga, bagi mereka ada neraka. Dan Nabi diperintahkan untuk memperingatkan kita dari api neraka. Wallahi ibu-ibu nih yang sering kelihatan sama api, seharusnya lebih takut sama Allah. Karena dia sering masa ngelihat gimana kalau tangan anak yang masuk di sana. Gimana kalau wajah anak yang masuk di sana. Maka itu yang kira-kira akan membantu kita untuk khusyuk. Tawus, seorang tabi'in, anaknya itu bingung sama bapaknya. Dia punya rumah itu, satu menghadap ke pasar, satu menghadap ke jalan. Kalau bapaknya itu lewat belakang, mesti malamnya nggak tidur. Nangis bapaknya itu. Anaknya bingung, kenapa sih ayah kalau lewat belakang selalu nangis? Dicari tahu, ternyata kalau lewat belakang itu, di belakang sana ada warung jualan kepala kambing bakar. Bapaknya kalau lihat itu dibakar kepala itu, dia takut gimana kalau kepala anak yang dibakar di sana. Maka itu paling tidak membuat kita jadi takut sama Allah, jadi kita khusyuk. Kemudian bacaan-bacaan sholatnya. Usahakan ketika mau sholat itu, ya kita baca lagi tafsir Al-Fatihah. Kita baca lagi.
makna subhana rabbiyal azim. Kita baca lagi sami Allahul man hamidah. Jangan pernah berhenti. Sehingga dengan itu akan bertambah keimanan kita. Setiap kali kita membuka baru Al-Fatihah itu dengan tafsirnya lagi, akan muncul cahaya-cahaya Allah dalam hati kita. Bacaan-bacaan yang baru. Kemudian ketika mau sholat, hilangkan ketergantungan dengan dunia. Kita kadang-kala mau sholat masih pegang HP. Kita mau Allahu Akbar, HP bunyi. Kita ambil, kita buka. Oh ya, Allahu Akbar. Kira-kira itu masuk nggak dalam sholatnya? Masuklah. Itu apa maksudnya tadi ya? Subhanallah. Maka seperti itu. Dan ingat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau menghadapi orang yang antum cintai. Antum ingin berlama-lama apa ingin cepat keluar? Antum ingin berlama-lama. Tapi yang terjadi kalau kita sholat kita kepingin cepat keluar dari sana. Assalamualaikum Ustaz. Apa betul perkara jodoh itu masih bisa kita ikhtiarkan? Atau sudah fix, tertulis ditentukan di Lauhul Mahfudz, sehingga kita diam saja pun pasti tetap akan bersatu juga dengan jodohnya. Jamaah, kita itu tidak tahu dengan Lauhul Mahfudz. Jodoh itu, jamaah, Insya Allah. Terakhir, nggak ada lagi yang kirimkan ke depan sini. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan jodoh yang kaitan dengan takdir, kita itu tidak tahu dengan takdir kecuali kalau sudah terjadi. Dan kita punya kewajiban berusaha. Jodoh itu sama dengan rezeki, sama persis. Apakah ada di antara kita yang meyakini, udah rezeki itu Ustaz, udah ditentukan sama Allah. Kita waktu di perut ibu kita umur 120 hari selesai sudah. Terus kenapa pagi masih bekerja? Karena kita tahu Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Maka berusaha. Kerja, iya. Jodoh, cari jodoh. Kadang-kala udah mau jadi nih Masya Allah. Udah siap, keluarganya menerima, sana menerima. Ini kejadian jemaah di Surabaya. Anak punya teman sudah komunikasi. Dia ngomong, Ustaz ibu Ana cocok sama perempuan itu Ustaz. Ana gak ingin durhaka sama ibu Ana. Padahal hati Ana sih kurang enak Ustaz. Anak ngomong ya sudah taatin sama ibunya. Masya Allah. Dia udah setujuin keinginan ibunya. Udah tinggal menentukan tanggal. Dia berangkat untuk menentukan tanggal. Tahu-tahu bapaknya mengatakan, Afwan gak jadi. Ya udah gak jadi. Maka kewajiban kita tetap berusaha. Jangan sampai ya menjadi orang yang malas gak mau berusaha. Dan kalau ingin dapat jodoh yang baik, jadilah orang baik. Jodohnya akan datang yang baik. Ustaz, anak ingin sekali belajar dan bisa bahasa Arab, tapi sepertinya susah sekali. Sudah coba belajar bagaimana cara tepat untuk belajar bahasa Arab yang efektif. Juga bagaimana ajarin anak 7 dan 4 tahun agar cepat menguasai bahasa Arab. Masya Allah, kayaknya harus tinggal di Arab ini jemaah. Iya, yang paling efektif itu berangkat ke Arab, insya Allah 3 bulan jadi. Pindah ke sana. Jadi bahasa Arab ini kalau dikatakan susah, tidak. Bahasa Arab itu sangat mudah sekali. Bayangkan, kita bisa membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Berarti kan kita udah bisa bahasa Arab. Modal bahasa Arab kita udah punya. Kita udah tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu artinya. Assalamualaikum bahasa Arab. Alhamdulillah bahasa Arab. Bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Banyak kosakata bahasa Arab yang kita sudah menguasainya sebenarnya. Tapi tinggal mempraktekannya. Caranya supaya mudah bahasa Arab, bisa bahasa Arab, langsung ngomong bahasa Arab. Di rumahnya ngomong bahasa Arab. Sama siapa? Ya itu sama siapa? Masya Allah. Ustadz, siapa yang bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga? Memasak, membersihkan. Suami atau istri? Jamaah. Jamaah, Allah menciptakan lelaki dan wanita itu berbeda. Tapi Allah memuliakan wanita 3 kali lebih daripada lelaki.
Tatkala Rasul SAW ditanya siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatanku, siapa? Ibu. Setelah itu siapa? Ibu. Setelah itu siapa? Ibu. Yang keempat baru ayah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Masya Allah, anaknya siapa itu jamaah? Diajak bahasa Arab langsung diem dia jamaah. Tapi aku lihat. Jadi kalau berbicara tentang kewajiban, memang sudah dibagi tugasnya. Allah menjadikan para laki itu pemimpin buat para wanita. Tapi memang ada wanita-wanita yang akhirnya dia bisa dapat rezeki lebih banyak dari suaminya. Tapi kewajiban istri kepada suaminya tidak berubah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah, ini udah habis waktunya. Makanya dia cari ibunya jemaah. Tapi maka kewajiban urusan rumah tangga itu lebih kepada ibu. Kalau seorang bapak, gini nih. Ibu-ibu Anda mau tanya. Adakah guru TK dari bapak-bapak? Ada. Nah, itu yang aneh tuh kalau ada seperti itu. Soalnya kalau ada bapak-bapak jadi guru TK tuh anak digampar semua ya sama bapaknya. Karena memang nggak bisa bapak-bapak tuh ngurusin anak tuh. Nggak bisa, memang fitrahnya berbeda gitu loh. Allah jadikan ibu mengandung itu anak, keluar dari perut ibunya, disusui sama ibunya, sehingga ada tugas-tugas. Tapi seorang bapak sepantasnya membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Rasul SAW bantuin urusan istrinya. Beliau nabi nih. Kadang-kala beliau merah susu kambingnya sendiri. Beliau memperbaiki sandalnya, bajunya robek, beliau jahit sendiri. Artinya tetap berusaha untuk membantu istrinya. Apakah ikhlas itu adalah rahmat Allah? Apakah itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri? Kalau kita melakukan ibadah misalnya, sholat, sedekah, dipoligami. Dengan hati yang masih berat, tapi tetap niat karena dapat pahala. Apakah ini dosa? Ini pertanyaannya yang mana jemaah? Rahmat Allah, apakah itu bukan? Ada dua pertanyaan mungkin di sini jemaah. Ya, yang pertama berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu rahmat Allah. Usaha iya, tapi tetap Allah yang memberikan taufik. Kita bisa sholat tuh karena Allah yang membimbing kita jemaah. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci kalian. Aku alhamdulillah sudah melakukan ini itu, jangan. Itu orang yang kotor seperti itu. Tapi orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan merasa ya Allah, Engkau yang memberikan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang mengaruniai. Aku bisa sujud karena Engkau ya Allah. Berkaitan dengan kalau kita melakukan ibadah, misalnya sholat, sedekah, dipoligami dengan hati yang masih berat, tapi tetap niat karena dapat pahala, apakah ini dosa? Enggak jemaah. Hati kita berat, memang dalam beribadah itu kadangkala proses untuk mendapatkan kedamaian itu berat. Orang sholat, berat sholat, tapi lama-kelamaan jadi enak sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arihni bisolai, Bilal bikin kita istirahat dengan sholat. Artinya orang sholat sudah istirahat. Bukan berat lagi. Dan yang terakhir, Pak Ustadz, bagaimana sabar itu dijalankan? Pasrah sambil tetap berdoa. Contoh, diribain oleh teman sendiri. Apakah diam saja? Apa kita berusaha supaya tidak diribain kepadanya? Diribahin. Di apa? Ribah ini digosipin. Iya. Iya betul jemaah. Apa yang salah? Riba, bukan riba. Riba. Baik. Apa tugas kita tatkala ada orang yang ribain kita? Yang pertama, tahu dari mana dia ribain kita. Tahu dari mana? Kalau ada yang menyampaikan, hati-hati dengan orang yang menyampaikan. Karena ini sudah pengadu domba yang menyampaikan hal itu. Maka kita seharusnya tidak mendengarkan ucapan orang itu. Karena kalau kita menerima ucapannya, berarti kita menerima utusan setan yang merusak hubungan kita sama dia. Terus enggak usah, dia udah terjadi. Ana dengar, ana diribain. Apa yang harus ana lakukan? Doakan yang gibain antum.
Kenapa? Karena dia sedang transfer pahala sama antum. Orang kalau diribain seharusnya sabar apa bersyukur? Syukur alhamdulillah. Tapi jangan kita bersyukur teman kita dapat dosa. Paling tidak kita berusaha untuk memberikan nasihat kalau memang ada berita yang masuk. Tapi usahakan tidak menerima omongan-omongan orang itu jemaah. Karena omongan orang itu akan merusak hubungan di antara kita. Kebaikan di antara kita. Dan setan yang melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini.